Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Oktaviani, NIM 11234014, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang perawatan dan penyiangan bahan pustaka dalam mata kuliah Manajemen Koleksi yang diampu oleh dosen Justina Erlianti, S.Hum MIP. Baiklah, langsung saja. Materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang perawatan bahan pustaka. Perawatan bahan pustaka merupakan kegiatan untuk menjaga atau mengusahakan agar bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan tidak mengalami kerusakan, tetap awet, terawat dengan baik, dan bahan pustaka yang rusak agar tidak bertambah rusak dan dapat dipakai lagi oleh pengunjung perpustakaan selanjutnya. Ada 3 faktor penyebab perusak bahan pustaka. Yang pertama, faktor fisik atau mekanik. Faktor fisik atau mekanik terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada abrasi. Abrasi yaitu keausan yang terjadi pada bahan pustaka yang disebabkan perlakuan yang kurang tepat terhadap bahan pustaka dalam pengiriman, penempatan pada rak, frekuensi pemakaian oleh pembaca atau petugas pada waktu pengambilan penempatan kembali pada rak. Yang kedua, debu dan kotoran. Debu dan kotoran ini terjadi karena kurang bersihnya ruang perpustakaan dan koleksi yang tidak dibersihkan secara rutin. Yang ketiga, cahaya matahari. Sinarnya secara langsung mengenai bahan pustaka. Cahaya ultra ungu dari sinar matahari dapat mengubah warna sampul, mempengaruhi ketahanan kertas dan cetakan karena proses fotoanalisis. Faktor yang kedua yaitu faktor kimiawi atau iklim. Faktor kimiawi atau iklim terbagi menjadi 3. Yang pertama, kelembaban udara yang derajat kelembaban nisbinya lebih dari 65% akan mempercepat kerusakan bahan pustaka, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Yang kedua, suhu udara yang tinggi dalam udara yang lembab merupakan faktor penyebab kerusakan kertas dan bahan lainnya. Yang ketiga, reaksi kimiawi yang terjadi karena proses oksidasi dan hidrolisis bahan selulosa yang merupakan salah satu bahan campuran kertas. Faktor yang ketiga yaitu faktor hayati. Faktor hayati juga terdiri dari 3 faktor. Yang pertama, serangga tertentu seperti anai-anai, kecoa, dan gegar. Yang kedua, hewan bergerak seperti tikus yang membuat sarang dari bahan kertas. Yang ketiga, manusia dalam hal ini memakai perpustakaan. Materi yang selanjutnya yaitu B, penyiangan bahan pustaka. Dapat kita ketahui, penyiangan bahan pustaka merupakan salah satu langkah dalam pengembangan koleksi yang sulit untuk dilakukan. Tetapi, langkah ini juga suatu proses yang sangat penting. Di dalam penyiangan bahan pustaka, terdapat prosedur dalam penyiangan bahan pustaka. Yang pertama, pustakawan mengadakan pemilihan bahan pustaka yang perlu dikeluarkan dari koleksi berdasarkan pedoman penyiangan. Yang kedua, pustakawan membuat daftar dari pustaka yang mungkin sudah waktunya dikeluarkan dari koleksi. Yang ketiga, buku yang dikeluarkan dari koleksi, kartu bukunya dikeluarkan dari kantong buku yang bersangkutan. Yang keempat, bahan pustaka yang akan dikeluarkan dari perpustakaan dibuatkan berita acara, beberapa prosedur administrasi lainnya. Hasil penyiangan bahan pustaka dapat dipertukarkan dijual murah kepada para penggemar buku atau dijual kepada pedagang yang khusus menjual buku-buku out of print atau buku yang sudah tidak tersedia lagi di pasaran. Sebelum melaksanakan penyiangan, staf pengembangan koleksi harus mempelajari lagi kebijakan dan tujuan dari penyiangan. Adapun tujuan penyiangan bahan pustaka. Tujuan penyiangan bahan pustaka
untuk memperoleh tambahan tempat atau self-save untuk koleksi yang baru. Membuat koleksi lebih bias dimanfaatkan sebagai sumber informasi yang akurat, relevan, up-to-date, dan menarik. Memberikan kemudahan kepada pemakai koleksi dan memungkinkan staf perpustakaan untuk mengelola koleksi lebih efektif dan lebih efisien.